Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Semua Bro, kali ini kita bahas tentang saham Kaki, guys ya. Di sini Kaki hari ini close merah, teman-teman. Dan memang sejak awal kita itu udah ekspektasi lah bahwa Kaki ini memang IPO-nya nggak bagus ya, guys ya. Nah, karena IPO ini nggak bagus, tapi pemesanannya banyak ya, karena memang IPO-nya cuma 2, market lagi merah segala macam, jadi ini rame. Saya kira kalau Kaki ini IPO-nya bareng-bareng banyak, ini saya kira nggak diminati, guys. Cuman karena IPO-nya cuma 2, market lagi merah, jadi orang-orang banyak yang beli. Dan sebenarnya sih saya saya itu ekspektasinya gitu, Kaki ini nggak arah tapi closing hijau. Ternyata ini lebih parah, yaitu closingnya merah, teman-teman. Nah, coba kita akan analisa, teman-teman ya, saham Kaki. Tapi guys ya, seharusnya seorang IPO hunter ini profit di saham Kaki ya minimal 20% hari ini. Jadi kalau teman-teman sebagai IPO hunter dan rugi di saham Kaki, ya harusnya teman-teman belajar lagi lah seperti itu sebagai IPO hunter. Karena ini hijaunya lama, guys, nggak langsung dibawa banting kayak dulu Maxi atau misalnya saham Maxi atau apa sih yang langsung drop itu ya. Hari pertama langsung jet gitu ya, di menit pertama, menit kedua langsung jep. Nah, ini kalau itu ada yang rugi sih ya wajar gitu. Tapi kalau ini kan hijaunya lama, guys. Kalau kita lihat di sini, teman-teman ya. Kita lihat per menit. Nah, ini hijaunya lama, teman-teman. Bahkan hijaunya sampai ke jam 1. Ya, di jam 1 ya. Jadi sesi 1 semua hijau. Nah, paling maksimal ya teman-teman jual di sekitar jam 9 sampai jam 10 lah. Jam 9 sampai jam 10 itu paling tinggi ya. Mungkin cuannya bisa sampai 30% kayak gitu. Nah, terus langsung turun 20%-an. Nah, ini 20%-an teman-teman di sini sampai akhir sesi 1. Nah, baru sesi 2 tuh unlock, guys. Kayak gitu. Jadi sesi 1 ya, sesi 1 ini teman-teman bisa jualan ya. Jadi kalau misalnya IPO hunter rugi tuh lucu kayak gitu, guys ya. Tapi kita coba akan lihat teman-teman yang memang UE-nya ini kurang bagus ya. Untuk si IPO-nya si Kaki ini terbukti nih, guys ya. Hari ini, guys ya, UE-nya tuh jualan, teman-teman. Sekarang tadi ya. Tadi langsung jual UE-nya. Dan ini memang UE nggak bermartabat tuh seperti ini, teman-teman ya. Ini salah satu contoh UE nggak punya martabat dan harga diri ya. Kenapa? Ya walaupun ya alhamdulillah kita udah dikasih langsung cuan gitu ya, nggak langsung diguyur gitu tadi semenit 2 menit pertama gitu ya. Tapi tetap aja ya, UE yang jualan di hari pertama itu nggak bermartabat gitu, nggak bermoral kalau menurut saya, guys ya. Di sini langsung dia ngipoin saham gitu ya, sehari langsung diguyur gitu ya. Minimal kalau misalnya mau guyur ya sampai ke harga IPO lah gitu ya. Jadi jangan kelihatan banget kalau nyari profit gitu di hari pertama kayak gitu, guys ya. Jadi UE-nya tuh kayak UE nggak punya duit, bayangin aja. UE nggak punya duit jadi pengen udah cuan, cuan lah 10% TPA gitu loh maksudnya. Ini nggak, aduh, UE-nya UE miskin gitu maksud gue. Jadi kelihatan banget kalau UE miskin kayak gitu, guys. 10%, 20% diambil gitu ya cuannya gitu. Nah, kalau WWW yang duitnya banyak kan dia diatasin dulu gitu ya, baru kayak gitu, guys ya. Paham ya di sini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini dari broker Sameri-nya UE-nya jualan ya. Ini kode UE-nya DR, guys, kita lihat nih. DR jualan, guys. Dan DR itu kalau kita lihat dari penjatahannya, teman-teman, dari DR 100% itu dia dapat DR-nya itu 57 ya. Ya 50%-an lah. Berarti DR itu punya duit berapa nih? Kita hitung dulu, teman-teman ya. Berarti 53M ya dikurangi 43%. Nah, berarti DR punya sekitar 30M. Nah, kita lihat hari ini dia jual berapa, teman-teman. Nah, DR udah jual 23M. Di AVG-nya 140. Jadi bisa dibilang DR ini ya cuan berapa, guys? 18 atau 17% lah. Jadi DR ini cuan 17%. Dia dapat IPO-nya dan barangnya hampir habis. Sebenarnya kalau DR ini besok jualan lagi ya dia udah untung kayak gitu. Dan sisanya tinggal dikit kok. Dia udah jual 24M ya ini ya. 24M dia punya barang 30. Berarti DR itu cuman sisa 6M. Dan kalau besok pun cut loss dia udah untung karena dia udah jual sebagian besar di AVG 140. Dan ini UE trader namanya, guys ya. UE name trader kayak gitu, guys ya. Oh, besok-besok kalau dia ngipoin dicatat, guys ya. Dia cuman trader, jadi hati-hati. Ya terus kalau misalnya besok dia nge-win, ya catat aja, langsung jual buru-buru kayak gitu, guys. Nah, kita lihat di sini siapa yang ambil nih, teman-teman. Yang ambil ya tentu aja ya para retail, guys. Jadi
DR UE-nya langsung ngejual ke retail guys di hari pertama. Ini AVG-nya sama kan nih. DR AVG 140 dia XL yang ngambil 135, 134, 133, 134. Kayak gitu dan ya saya nggak tahu mungkin ini retail trading guys. Trading dan mungkin mereka expect gitu ya. Mereka mungkin berharap gitu ya bahwa IPO-nya kayak IPO bulan Januari. Kalau IPO bulan Januari kan ada yang turun terus dia naik lagi. Contohnya sama apa ya? Ada kok di saham ini, mungkin Kesik atau apalah, pokoknya dia itu turun terus dia naik lagi gitu ya. Mungkin kebiasaan para IPO hunter baru gitu ya yang berharap oh ini kok nggak arah, ini pasti arah lah kayak biasanya, ternyata enggak guys ya. Jadi teman-teman harus hati-hati gitu ya. Kalau misalnya IPO terus ikut IPO terus sudah cuan gitu, jangan masuk lagi ya, nanti duitnya simpen aja buat IPO berikutnya seperti itu. Nah kalau di STSI kita udah jual ya di sekitaran 25% lah mungkin untungnya seperti itu, karena kita jual di awal-awal. Biasa kalau apa namanya IPO yang apa namanya nggak langsung lock arah gitu ya kita jual gitu ya. Seperti itu teman-teman untuk si kaki. Jadi bisa dibilang si DR ini tinggal dikit, tinggal 6M doang sisanya teman-teman. Dan gimana untuk besok teman-teman? Nah masalahnya untuk besok gimana? Kalau menurut saya guys, untuk besok ini DR udah mau lepas guys semua guys ya. Mungkin akan diserahkan ke retail, ke publik ya, ke retail dan ke publik. Dan semoga aja besok ada bandar yang ambil ya, selain DR nih. DR udah lepas semua barangnya. Dan saya yakin ada bandar yang mungkin tahu ya kalau DR ini kan jatahnya udah tahu ya sekitaran 50 sekitaran 30 M-an gitu ya. Nah, kalau dia udah keluar semua kan dia udah nggak punya barang si DR. Nah, berarti si IPO-nya si kaki ini dia bebas. Siapa yang punya duit banyak, dia bisa gerakin kalau dia bisa ambil, guys. Ya minimal ambil segede jumlahnya si DR, berarti harusnya minimal kalau teman-teman punya duit 30 atau 40 M bisa lah jadi bandarnya si kaki ini guys ya. Karena dia juga di lock sampai 8 bulan ke depan. Jadi kaki ini di lock, jadi pemiliknya nggak bisa jualan barang sampai ke 8 bulan. Jadi kalau ada bandar yang punya duit sekitaran 30 atau 40 M, dia bisa bandarin nih saham kaki, teman-teman. Semoga aja ada ya besok guys ya, kalau misalnya DR ini memang besok mau keluar semua. Tapi beda lagi ya kalau DR ini memang dia itu mau trading kayak gitu guys ya. Dan dia mau serok bawah lagi juga mungkin bisa teman-teman ya. Kita tinggal lihat aja untuk broker summary besok. Kalau misalnya DR masuk lagi, ya berarti dia masih mau jadi bandar di saham kaki. Kalau besok DR keluar semua ya udah berarti semoga aja ada gantinya kayak gitu guys ya. Kita lihat aja untuk broker summary besok. Tapi kalau kita lihat di sini ya ini nggak menarik. Teman-teman mendingan masuk si kaki itu besok aja. Setelah lihat broker summary yang besok, baru teman-teman memutuskan untuk masuk atau enggak saham kaki ini teman-teman ya. Dan selamat untuk si kaki ya, kita udah profit tadi teman-teman ya. Kita tunggu ke next IPO berikutnya teman-teman.